Perkenalkan, nama saya Sopani Rizky Handayani dan rekan saya Siti Akila Septiani. Kami dari kampus STAI Dr. KAZ Mutakin. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Menjadi Manusia Pembelajar yang Bijaksana. Selamat menonton. Jangan lupa disimak videonya teman-teman. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian dan karakter hikmah. Hikmah adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya dan mengambil pelajaran apa yang terkandung di dalamnya. Hikmah juga berarti mengetahui yang terbaik dari sesuatu itu dengan pengetahuan yang terunggul, seperti ilmu dan kemampuan memahami. Jadi, hikmah itu adalah kebijaksanaan, kesaktian, dan manfaat yang memiliki makna yang dalam. Di dalam hikmah juga mengandung perkataan yang benar, adil, berilmu, dan lemah lembut. Nah, yang kedua yaitu karakter hikmah. Di sini hikmah juga memiliki karakter. Salah satunya yaitu hikmah berarti perkataan sesuai dengan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu hikmah berarti mengetahui yang terbaik dari sesuatu itu dengan pengetahuan yang unggul. Yang ketiga, jika kata hikmah dihubungkan dengan Allah, maka artinya Allah mengetahui sesuatu tujuan yang diciptakannya. Sedangkan jika kata hikmah dihubungkan dengan manusia, yaitu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna, atau mengetahui hukum kualitasnya, makna di dalamnya, kemampuan memahami ilmu. Nah, itu pengertian dan karakter hikmah. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam mencetak manusia bijaksana. Dalam pandangan Islam, manusia seperti ini adalah manusia yang kenal akan Tuhannya, tahu akan dirinya, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, mengikuti jalan pewaris Nabi atau yang disebut dengan ulama. Jadi, pendidikan Islam itu haruslah pendidikan yang berkarakter dan beradab dengan nilai-nilai filsafat dasar bangsa yang tersamai dalam Pancasila. Pendidikan Islam juga mengajarkan kepada manusia yang beriman untuk memiliki sikap bijaksana dalam dirinya. Pendidikan Islam sangat berpengaruh dalam mencetak karakter setiap manusia. Maka dari itu, setiap manusia harus berpendidikan Islam. Dan manusia bijaksana dapat diperoleh oleh siapa saja sekalipun dia bukan nabi atau rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yang artinya, Dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Siti Akila. Untuk Siti Akila dipersilahkan. Oke, terima kasih Tefani. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan keseimbangan indera akal dan hati menuju pendidikan yang kafah demi terbentuknya manusia yang insan kamil. Kemampuan awal yang dimiliki manusia untuk mendapatkan pengetahuan adalah panca indera. Kita mengetahui manisnya gula melalui indera pencicip yaitu lidah, mengetahui warna melalui indera penglihatan, mengetahui suara binatang lewat indera pendengaran, mengetahui dinginnya air salju dan es lewat indera peraba atau kulit. Demikian pula mengetahui harumnya parfum melalui indera pencium. Di sisi lain, aliran filsafat yang menggunakan penginderaan sebagai sumber pengetahuan adalah empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan.
Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Tanpa adanya rangsangan dan informasi dari indera, maka manusia tidak akan memperoleh pengetahuan apapun. Karena indralah yang merupakan sumber utama pengetahuan dalam pandangan kaum empiris. Selanjutnya yaitu akal. Ketika beranjak dewasa secara bertahap, kita mulai menyadari bahwa tidak semua pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera bisa dipercaya atau dipedomani. Sebagai contoh, ketika kita melihat binatang, bulan, dan matahari tanpa kecil, benarkah demikian? Maka sejak saat ini kita mulai memfungsikan akal sebagai sumber pengetahuan. Akal adalah alat berpikir. Berpikir adalah bertanya. Bertanya adalah mencari jawaban. Nah, mencari jawaban adalah usaha untuk menemukan kebenaran. Akal merupakan sumber pengetahuan dan sekaligus sebagai alat pengetahuan. Akal adalah alat pengetahuan. Indra hanya pembantu saja. Indra hanya merekam atau memotret realita yang berkaitan dengannya. Namun yang menyimpan dan mengelola adalah akal. Karena indera saja tanpa akal tidak ada artinya. Dan untuk menggeneralisasikan, indera juga dibutuhkan akal. Selanjutnya yaitu hati atau intuisi. Kaum empiris memandang bahwa sesuatu yang immateri adalah tidak ada. Maka pengetahuan tentang immateri tidak mungkin ada. Sebaliknya, kaum ilahi yang meyakini bahwa ada sesuatu hal yang lebih luas dari sekedar materi. Mereka meyakini keberadaan hal-hal yang immateri. Pengetahuan tentangnya tidak mungkin lewat indera, lewat akal dan hati. Hati dapat merasakan sesuatu hal lain yang bukan bersifat materi, tetapi merasakan apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya sendiri, seperti rasa sakit, rasa lapar, dan lain-lain. Hubungan indera, akal, dan hati manusia sangat signifikan dalam membangun kehidupan manusia yang sempurna atau yang seutuhnya. Kombinasi antara akal dan hati mempunyai konsekuensi yang sangat signifikan dalam perkembangan akhlak. Karena dengan kesatu paduan potensi yang dimiliki keduanya, diintegrasikan secara sinergis, ternyata dapat berimplikasi besar terhadap penanaman moral manusia. Selain itu, dalam ranah pendidikan, sangat dikedepankan untuk melakukan pendidikan yang bermotif akliyah dan kolbiyah. Yang keduanya sangat dibutuhkan sekali guna menuntun masyarakat pendidik untuk selalu mengedepankan sisi moralitas. Setelah sinergi akal dan hati terpadu, maka indera mengikutinya. Tanpa indera, manusia tidak dapat mengetahui alam fisik. Indra hanya membantu saja. Indra hanya merekam atau memotret realita yang berkaitan dengannya. Nah, seperti itulah videonya teman-teman. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.